Halo hai teman-teman, balik lagi bersama saya Risma Muhammad Ramdhani. Oke, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Oke, saya pingin ubah energi malas kalian jadi energi yang produktif. Ya, ubah keluh kesah jadi syukur. Buktikan bahwa dengan adanya fenomena ini nggak nyuruti niat kita semua buat terus belajar. Oke, dan manfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk kita berkontemplasi ya, atau kita buat merenung. Momen ini juga bisa jadi anugerah sebenarnya buat kita ya, yang punya target-target spiritual dalam menyongsong Ramadan beberapa minggu lagi ya. Bahwa setelah fenomena ini selesai ya, mudah-mudahan cepat berakhir, kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, masih di Studi Kelayakan Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas ya mengenai aspek manajemen. Ini jurusan kalian nih. Pasti udah nggak asing ya, udah bosen atau mungkin membahas manajemen. Oke, tapi ini sebenarnya aspek yang paling penting nih dalam SKB ini. Oke, jadi proses manajemen ini diperlukan ya buat merencanakan dan mengarahkan jalannya perusahaan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi pada tahapan ini penilaian aspek manajemen ini didasari oleh fungsi-fungsi manajemen. Udah nggak asing lah ya fungsi-fungsi manajemen. Apa tuh? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, jadi manfaatnya buat apa sih ya si fungsi-fungsi itu? Jadi manfaatnya biar sistematika urutan pembahasan di SKB ini nantinya bisa lebih teratur. Terus juga biar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam ya. Kemudian biar jadi pedoman untuk pelaksanaan proses manajemen nanti buat para manajernya. Oke, jadi secara garis besar fungsi-fungsi manajemen itu apa aja tadi? Yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada penggerakan atau actuating. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Nah, ini secara garis besar ya. Saya akan ngebahas mengenai lebih dalam tentang ini ya. Tapi bakal ngebahas mengenai lebih ke praktis ya. Mengenai nanti apa sih yang bakal kalian lakukan di praktikum aspek manajemen ini. Oke, untuk mengoptimalkan kuota kita langsung aja mulai ya. Let's get started. Yang pertama ada fungsi planning ya atau perencanaan. Jadi perencanaan ini berfungsi buat netapin langkah-langkah apa aja yang nanti bakal dilakuin oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi perencanaan dimaksud itu kayak program kerja ya, anggaran perusahaan dan sebagainya. Nah, manfaatnya apa sih kalau kita bikin perencanaan ya? Jadi, fungsi perencanaan ini punya beberapa manfaat. Contohnya misal ya, nanti hasil perencanaan itu bakal jadi pedoman atau acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Jadi, bakal jadi acuan atau pedoman. Terus yang kedua, perencanaan ini bisa mempermudah pengawasan ya terhadap kegiatan yang nanti dilakukan. Apakah telah sesuai dengan yang direncanakan atau enggak. Terus perencanaan juga bisa meminimalisir kesalahan yang nanti mungkin aja bisa terjadi gitu ya. Terus juga bisa bikin kegiatan setiap unit manajemen jadi lebih terorganisir ya. Pelaksanaan tugasnya jadi lebih tepat, efektif, efisien gitu ya. Terus jikalau ada penyimpangan ya atau mungkin ada penyimpangan yang berpotensi muncul itu bisa diantisipasi sedini mungkin. Jadi ancaman dan hambatan juga ya yang mungkin terjadi di masa depan itu akan terjadi, yang di masa depan yang akan terjadi itu bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin. Nah, jadi teman-teman gimana sih ya kita buat perencanaan yang baik? Oke, yang pertama ini tipsnya nih. Yang pertama, perencanaan itu harus fleksibel. Jadi rencana yang disusun itu harus menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang terjadi dalam keadaan yang sebenarnya gitu ya. Jadi tong ngarang-ngarang ya. Jadi kalian tuh harus lihat kondisi realnya seperti apa. Terkadang situasi dan kondisi yang diperkirakan itu ternyata meleset dari kenyataan ya. Rencana itu nanti harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Jadi nggak selalu mengubah rencana dasar atau mengubah semua rencana yang udah disusun ya. Hanya diperlukan tindakan
penyesuaian dalam ini menghadapi perubahan yang terjadi. Jadi rencana itu nggak boleh kaku. Justru dengan kekakuan rencana nanti eksekusi pelaksanaan teknis rencananya itu bisa ngerugiin perusahaan sendiri ya. Misalkan nih, perusahaan punya rencana buat memperluas market share. Ya, dengan kalau memperluas market share itu kan banyak cara ya. Misalkan salah satu caranya dengan mengurangi harga jual produk. Jadi dimurahkan si harga, nah malah market share-nya meningkat. Tapi pas rencana itu dijalankan, malah terjadi kenaikan bahan baku produksi ya secara signifikan, sehingga menjadikan biaya produksi itu nanti membengkak. Nah, di tengah situasi kayak gitu tuh, kalau harga jual maksa ngotot ya ingin diturunin sesuai rencana, itu nggak mungkin, perusahaan pasti bakal mengalami kesulitan. Terus yang kedua ada stabilitas rencana. Jadi sebuah rencana yang disusun itu sebaiknya nggak perlu mengalami perubahan yang terlalu besar tiap waktu gitu ya. Jadi perencanaan yang dibuat stabil itu akan bikin perusahaan lebih fokus terhadap nanti apa yang bakal dikerjakan. Misalnya ya, nih perusahaan punya rencana memperluas market share perusahaan. Terus di tengah perjalanan, ketika target rencana tersebut tuh masih belum tercapai, tiba-tiba perusahaan tuh ngerencanain ngebangun pabrik baru gitu ya. Ya pasti hal ini tuh bisa membuat fokus si perusahaannya terpecah. Jadi mengutamakan pembangunan pabrik baru atau memperluas market share yang udah direncanain sebelumnya. Nah, karena sumber daya perusahaan itu pastinya terbatas, maka rencana yang telah disusun itu nggak bisa tercapai semuanya gitu ya. Emang perencanaan itu harus fleksibel ya, tapi fleksibel di sini bukan berarti harus ngeganti rencana induk yang udah direncanain oleh perusahaan gitu. Yang fleksibel itu adalah caranya. Jadi cara gimana sih perusahaan ngejalanin rencana yang disusun. Rencana atau tujuan utamanya sebisa mungkin itu nggak boleh berubah ya, kecuali memang ada hal yang memaksa perusahaan harus mengubah tujuan. Jadi kalau perusahaan punya rencana memperluas market share dan kondisi mengalami perubahan, maka yang diubah itu adalah cara memperluas market share-nya, bukan rencana market share-nya. Nah, kalau sebelumnya menggunakan cara A ya, maka bisa diganti dengan rencana B mungkin ya. Jadi poin penting adalah perencanaan itu memiliki tujuan yang jelas dan fokus gitu ya. Yang ketiga, terintegrasi dengan baik. Jadi rencana ini harus bisa dikomunikasikan dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak yang melaksanakan rencana tersebut. Jadi hal ini tuh untuk menghindarin penafsiran rencana yang beda-beda ya antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalkan kesalahan komunikasi itu nanti bisa membuat rencana nggak bisa berjalan dengan baik. Misalnya nih, apa yang dilakukan oleh manajemen produksi itu harus sesuai dengan rencana yang disusun oleh manajemen penjualan, manajemen keuangan, dan semuanya harus klop, terintegrasi gitu ya. Demikian juga dengan divisi-divisi atau manajemen yang lain, nggak berjalan sendiri-sendiri ya, atau bahkan saling bertentangan. Nah, itu nggak boleh. Rencana yang baik juga harus memiliki tanggung jawab yang seimbang pada setiap bagian organisasi. Terus rencana itu harus detail ya, meliputi segala hal yang dibutuhkan dalam rencana. Ya 5W 1H, oke, itu harus jelas. Detail rencananya apa yang harus dilakukan, siapa yang bakal melakukannya, kapan harus dilakukannya. Bahkan target yang harus dicapai itu harus direncanakan ya, hingga lapisan manajemen yang paling bawah sekalipun gitu. Terus juga nih, harus memperhatikan sumber daya, jangan asal tulis. Meningkatkan market share, membuat bla 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 bla, tapi juga harus mempertimbangkan sumber daya. Sehebat apapun rencananya ya, hendaknya memperhitungkan dengan cermat sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apakah rencana tersebut realistis ya, ini di garis bawah ini, realistis dan bisa dicapai dengan sumber daya yang dimiliki, atau terlalu ngawang-ngawang atau susah dicapai, itu nggak boleh ya. Kalian ngarang segala macam ditulisin tapi nggak realistis, itu nggak boleh. Jadi segala sumber daya yang tersedia itu bisa digunakan dengan efektif dan berdaya guna maksimal. Rencana juga itu boleh ambisius ya, apabila sumber daya yang dimiliki bisa mendukung. Orang merek bebeledagan ya, kalau sumber dayanya ada ya it's okay. Terus yang keenam, sederhana dan aplikatif ya. Ini nih, rencana yang baik itu adalah rencana yang sederhana dan nggak susah dijalankan. Ini bukan berarti
rencana itu sulit dijalankan jadi rencana yang nggak baik ya, bukan gitu. Nah, jika ada cara yang lebih mudah, maka itu lebih baik gitu ya, effort yang minimal dan hasil yang maksimal. Nah, perencanaan itu udah tentu ya, memperhitungkan segala kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang paling mudah dijalankan adalah pilihan yang perlu diprioritaskan. Ini ada contoh sederhana ya di modul, kalian ada di halaman 14, bisa dibuka. Contoh misalkan nih, di planning kalian merencanakan untuk 3 tahun ke depannya, baik itu aspek keuangan, nanti kalian bakal merencanakan keuangan ya, dan perkembangan keuangan selama 3 tahun ke depan, merencanakan SDM dari mulai komponen utama SDM ya sampai komponen akhirnya selama 3 tahun. Terus juga perencanaan pasar yang forecasting selama 3 tahun. Nah, planning pun harus dibuat secara 3 tahun ya, selama 3 tahun, karena ini tuh sangat berintegrasi ya, atau berkaitan kayak tadi satu sama lainnya. Jadi nggak boleh kalian planning kemana, SKB-nya kemana gitu ya. Jadi harus berkesinambungan. Misalkan nih ada contoh ya, 3 tahun ke depan kalian merencanakan tahun 2020, 2021, dan 2022. Oke, tahun pertama misalkan melakukan SKB, oke, mempersiapkan sumber dana, mempersiapkan produksi bla 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 dan lain-lain ya, nanti kalian buat. Terus tahun kedua, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produksi, menambah modal kerja. Nih, ada tahun ketiga, meningkatkan market share, membuka cabang, mengganti teknologi produksi. Nah, ini tuh sebenarnya kalian harus dikaitkan dengan aspek-aspek yang kalian teliti. Contoh misalkan ini nih, meningkatkan market share di tahun ketiga. Nah, dalam bagian forecast ya, kalian ada market share tuh. Kalau di contoh buku itu 25% ya, dan itu nggak baku. Nah, misalkan kalian mau meningkatkan market share jadi 30%. Nah, di tahun ketiga, di forecasting kalian harus tingkatin tuh. Jadi 30% gitu ya. Jangan planning, terus di forecast nggak nyambung, oke? Jadi ini master plan, semuanya ngacu ke sini, oke? Terus misalkan membuka cabang. Ya, misalkan kalau kalian manufaktur, oke, kalian harus punya pabrik atau toko. Nah, kalian harus lihat, menghitung pula itu letak cabangnya di mana ya, pakai perhitungan yang matriks penilaian atau pakai teori titik henti. Jadi harus dihitung lagi ya, mengganti teknologi produksi misalkan. Nah, mengganti teknologi produksi itu nanti kalian pun harus mencantumkan mesin apa nanti yang bakal kalian beli, oke? Di tahun ketiga harus dianggarkan, karena nanti semuanya bakal mengacu ke sini, oke? Jadi ini nggak ngawang-ngawang kalian nulis ya, ini bukan tahapan per tahapan, tapi rencana kalian di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga harus mengacu dari perencanaan yang kalian buat ini, gitu ya. Ini harus diperhatikan ya, jangan sampai ini berbeda, perhatikan ya, jangan sampai ini berbeda dengan aspek-aspek lain yang diteliti, karena ini merupakan acuan, oke? Nanti buat langkah-langkah apa aja yang bakal dilakukan oleh perusahaan. Oke, ada yang nyadar gak ini tipe nih tahun kedua? Saya ganti dulu ya, tahun kedua. Oke. Lanjut ya. Fungsi yang kedua itu ada pengorganisasian ya, atau organizing. Jadi perusahaan ini merupakan salah satu yang masuk dalam organisasi. Iya, nggak sepugu eta mah. Jadi oleh karena itu proses pengorganisasian itu perlu dilaksanakan. Nah, jadi ini perlu dilakukan nih, karena banyak manfaatnya buat perusahaan diantaranya ya. Nah, perusahaan tuh nanti bisa mempermudah koordinasi antar pihak ya, dalam kelompok perusahaannya, dalam kelompok-kelompoknya, dalam divisi-divisinya. Nah, nanti pembagian tugas itu sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan ya. Terus juga setiap individu ya, atau orang-orang di dalam perusahaannya itu bakal tahu apa aja nanti yang bakal mereka lakukan ya, atau tiap individu lakukan. Terus juga bisa mempermudah dalam pengawasan, apalagi ya spesialisasi ya, jadi memaksimalkan manfaat spesialisasi ya, spesialisasi per divisi atau per bagian-bagian tertentu. Terus yang penting nih, efisiensi biaya juga, dan hubungan antar individu itu nanti jadinya semakin rukun kalau dilakukan pengorganisasian. Oke, yang pertama yang nanti kalian lakukan adalah menyusun struktur organisasi. Nah, jadi tipsnya nih, kalian harus buat struktur organisasi perusahaan yang ramping, oke? Ramping tapi efisien ya. Jadi
itulah ya visi terbaik yang diimpikan oleh setiap pemilik perusahaan ramping dan efisien. Jadi struktur organisasi perusahaan tuh emang harus memperhatikan prinsip kerampingan ya sebagai langkah awal. Ya mungkin kita hanya perlu buat struktur jabatan yang memang cukup vital ya, atau yang paling penting atau yang memang harus ada, yang harus dimiliki perusahaan. Ketika perusahaan masih belum besar dan mungkin personil-personilnya masih bisa menangani beberapa bidang urusan, maka bisa membuat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Ya mungkin kita nggak perlu, contoh nih, mungkin kita nggak perlu buat divisi humas kalau urusan itu masih bisa ditangani oleh divisi lain, contoh. Tapi ketika perusahaan udah berkembang atau perusahaannya besar ya, dan urusan yang ditangani itu udah makin kompleks, maka ya kalian perlu ngembangin tuh struktur organisasinya gitu. Baik sahabat dahsyat, tadi menyusun struktur organisasi ya. Nah yang kedua ini berkaitan nih, ada menentukan bentuk organisasi. Nah nanti kalian pilih tuh kira-kira bentuk organisasi mana yang sesuai dengan perusahaan nanti yang kalian pilih. Ya apakah itu organisasi yang bentuknya apa sih, garis ya atau lini. Nah nanti kalian kasih alasan kenapa misalkan pakai garis atau lini. Misalkan pakai ini karena hubungan antara atasan dan bawahannya itu masih bersifat langsung, misalkannya dengan satu garis wewenang, atau misalkan karena jumlah karyawannya sedikit, terus karena pemilik modal merupakan pimpinan tertinggi ya, belum terdapat spesialisasi, apalagi misalkan masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala pekerjaan, terus struktur organisasi sederhana stabil, terus pakai ini karena organisasinya kecil misalkan ya, tipe garis itu biasanya organisasi kecil ya. Terus juga agar disiplin mudah dipelihara, atau mungkin kalian nanti bisa pilih yang bentuk yang lain ya, tergantung misalkan ada apa sih, lini dan staf, atau mungkin ada fungsional ya, atau matriks. Nah nanti kalian bisa pelajari nih, bisa review lagi mata kuliah apa ya, perilaku organisasi kali ya, perilaku organisasi. Nanti kalian lihat mengenai struktur organisasi, mengenai hierarki. Nah nanti kalian pelajari, nanti pilih bentuk organisasi yang kira-kira cocok buat perusahaan kalian. Oke, selanjutnya pemirsa dunia lain, yang ketiga ada merumuskan pembagian kerja ya. Jadi Jadi pembagian kerja itu merupakan penjadwalan kerja personil karyawan ya di suatu perusahaan. Jadi fungsi pembagian kerja ini tuh adalah nanti untuk mempermudah dan menghindari bentrok kerja, para rentrok gitu ya. Jadi pembagian kerja itu harus disesuaikan dengan skills ya, dengan kemampuan, keahlian, sehingga pelaksanaan pekerjaan tuh nanti berjalan dengan efektif dan efisien. Nah dengan adanya prinsip ini ya, nanti orang akan memberikan jaminan terhadap kestabilan ya. Kestabilan, kelancaran, efisiensi kerja. Jadi pembagian kerja yang baik ini nantinya jadi kunci ya bagi si penyelenggara kerja. Kecerobohan dalam pembagian kerja ini nanti bisa berpengaruh nggak baik ya, atau mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan. Nah oleh karena itu seorang manajer yang berpengalaman itu ya nanti akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan jadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya gitu. Yang keempat ini ada merumuskan sistem koordinasi. Jadi koordinasi ini adalah ya mengarahkan kegiatan seluruh unit ya untuk mencapai tujuan. Jadi kegiatan koordinasi ini sangat perlu dilakukan ya. Ini bertujuan agar nanti terciptanya perusahaan yang terkoordinir, harmonis, terarah ya, terintegrasi, tersinkronisasi ya. Jadi koordinasi itu merupakan langkah-langkah kerja yang sangat ideal di antara mereka yang bekerja di berbagai bagian guna menciptakan hasil yang nyata gitu ya. Oke teman-teman, yang terakhir nih, nomor 5 yang harus diperhatikan ada merumuskan pelimpahan wewenang ya. Jadi pelimpahan wewenang ini adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain ya, secara sah ya, atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Nah jadi pelimpahan tugas kepada orang lain dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah ini kalau nggak dilimpahkan, ini akan menghambat
proses pencapaian tujuan ya. Jadi nanti kalian rumuskan bagaimana pelimpahan wewenangnya. Oke, gengs, nih yang ketiga ada fungsi penggerakan ya, atau actuating. Jadi dalam penggerakan ini yang perlu digarisbawahi itu adalah sikap dan perilaku seorang pemimpin ya. Ini punya peranan yang penting agar pemimpin itu nantinya dapat menggerakkan perusahaan ke arah yang sesuai dengan tujuan. Nah, hal ini tuh berkaitan nanti dengan tipe atau gaya kepemimpinan ya. Nih, ada beberapa tipe gaya kepemimpinan, di antaranya ada tipe demokratis. Jadi leader ini, tipe ini tuh memberikan kebebasan pada anggotanya untuk berpendapat ya, menyampaikan aspirasi, terus mengembangkan bakat, mempertimbangkan musyawarah untuk menetapkan suatu kebijakan ya pada bawahannya. Nah, pemimpin tipe ini tuh dianggap paling mengerti ya sama bawahannya karena mau menerima saran dari bawahannya. Nah, namun memiliki kelemahan ya, yaitu lambat dalam mengambil keputusan karena harus meminta saran atau pertimbangan dari bawahannya. Nanya ke bawahan gimana nih. Oke, yang kedua ada paternalistis. Nah, kalau paternalistis ini dia lebih bersifat kedewasaan dan ini ya, protektif. Jadi tipe ini tuh tipe pemimpin yang punya kadar kebapaan yang tinggi kali ya. Biasanya pemimpin seperti ini itu akan ngasih perlakuan bawahannya seperti orang yang nggak tahu apa-apa. Nggak ngebiarin bawahannya ngambil keputusan sendiri ya. Nggak ngambil kesempatan bawahannya untuk berkreasi. Nah, terkadang bersifat berlebihan saat harus melindungi bawahannya. Dan juga sering bersifat serba tahu gitu. Kelebihannya itu dia tegas dalam mengambil keputusan. Sehingga si bawahannya itu akan merasa aman ya karena perlindungan yang diberikan oleh pemimpin tipe paternalistis ini. Nah, sedangkan kekurangannya dia itu nggak ada proses pengembangan diri pada bawahannya, sehingga nantinya akan muncul ketergantungan terhadap kepemimpinan tipe ini. Si pemimpinnya ya, ketergantungan kepada si pemimpin. Yang ketiga ada otokratis. Nah, kalau otokratis ini dia bersifat dominan atau mutlak ya. Jadi kalau otokratis tipe ini tuh sebagai penguasa tertinggi ya. Jadi dia punya mempunyai otoriter atau kekuasaan dalam mengambil keputusan tanpa adanya kritik yang mempengaruhi kebijakannya. Ciri-cirinya tuh gini. Jadi apa yang diucapkannya itu harus dilakukan ya. Menganggap bahwa si bawahannya itu ya cuma sebagai alat kerja semata gitu. Terus dia juga nggak mau menerima pendapat atau kritik dan saran dari bawahannya. Juga dia tuh terlalu membanggakan jabatan yang dimilikinya ya, sehingga kekuasaannya itu hanya ya sebagai formalitas lah di mata pegawainya. Terus juga dia tuh cenderung menggunakan paksaan atau hukuman. Jadi pemimpin dengan tipe otokratis ini dia punya kelebihan kayak ngambil keputusannya cepat nih ya. Pemimpin itu akan sigap dalam menilai kesalahan bawahannya. Terus juga proses kerja itu akan lebih mudah diawasi. Tapi kelemahannya nanti bakal timbul rasa nggak nyaman dari bawahannya karena ya perlakuan dari si pemimpin itu ya. Jadi nanti bakal menimbulkan kubu-kubu yang nggak suka sama pemimpin. Terus juga kedisiplinan itu yang terjadi itu nggak ikhlas karena dilakukan melainkan karena paksaan. Ya gitu. Terus yang keempat ada tipe karismatik nih. Kalau karismatik ini dia lebih bersifat kewibawaan ya. Dan dia tuh cenderung memiliki daya tarik. Jadi pemimpin dengan tipe ini itu mempunyai daya tarik yang begitu besar sehingga tanpa diminta pun si bawahannya itu akan memberikan penghormatan. Nah, para ahli juga ya belum mampu menyimpulkan kenapa sih orang dengan tipe kepemimpinan ini bisa dikatakan sebagai pemimpin yang berkarismatik ya. Tapi hal yang diyakini itu adalah dia kepemimpinannya itu mempunyai kepribadian yang baik, atau juga dia ya genetik lah ya, bawaan dari lahir. Jadi kelebihan dari tipe ini tuh dia ialah dia punya visi dan misi yang dapat tersampaikan secara jelas. Terus leader tipe ini juga dia dapat ngasih semangat pada bawahannya untuk bekerja lebih keras tanpa adanya pemaksaan. Nah, terus juga pengikut atau bawahannya itu cenderung setia karena
ya ada rasa nyaman yang diberikan oleh pemimpin ya, dan pemimpin semacam ini tuh udah bisa menyadari kelebihannya. Tapi kekurangan pemimpin karismatik ini adalah dia tuh mudah ngambil keputusan dengan resiko yang tinggi. Terus juga ketergantungan itu mengakibatkan nanti susah melahirkan generasi yang berkompeten ya, serta nggak adanya kontrol atau korelasi yang dilakukan atas pengambilan keputusan, karena bawahannya itu sudah begitu saja otomatis langsung membenarkan. Yang kelima ada tipe militeristis ya. Jadi dia bersifat perintah, jadi gayanya tuh gaya militer. Nah, dia itu pemimpin tipe ini tuh lebih menerapkan sistem militer ya pada saat jadi pemimpin, dengan tuntunan kalau militer itu biasanya kedisiplinannya yang tinggi. Ini ciri-cirinya dia menerapkan kedisiplinan yang tinggi ya, jadi kaku terhadap bawahannya. Terus juga dalam bertugas dia mempergunakan cara memerintah. Terus dia menggerakkan bawahannya dengan titel atau pangkat ya, atau jabatan. Terus juga dia tuh terlalu susah menerima kritik atau masukan dari si bawahan-bawahannya. Dan ini nih biasanya kepemimpinan tipe ini tuh lebih menyukai formalitas ya yang berlebihan gitu. Oke, itu buat tipe-tipe kepemimpinan. Nanti kalian pilih ya, kira-kira kepemimpinan mana nih yang cocok buat dijadiin pemimpin di perusahaan nanti yang kalian pilih ya. Nah teman-teman, ini ada fungsi keempat ya, yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Nah jadi fungsi pengendalian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan ya, atau kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi. Nah sehingga jalannya perusahaan itu nanti dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, ada beberapa hal ya yang dapat dilakukan dalam pengendalian ini. Antara lain, ada monitoring atau pengawasan. Jadi tujuan pengawasan ini adalah untuk ngejaga ya dan ngedorong agar pelaksanaan tugas pokok organisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan ya, atau pengujian dan penilaian, pengurusan, peninjauan, apalagi pengamatan dan pemantauan ya, kunjungan kepada staf-staf, terus pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan, pengendalian, penertiban ya, dan lain-lain. Nah, jadi ada juga ya jenis-jenis monitoring. Jadi biasanya itu dilakukan misalkan pengawasan secara preventif ya, atau usaha-usaha pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pekerja yang dilakukan pegawai itu dilihat sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Kemudian ada pengawasan represif ya. Kalau represif ini pengawasan yang dilakukan pada akhir kegiatan ya. Jadi pengawasan itu dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Terus juga ada pengawasan langsung. Jadi jenis pengawasan ini tuh adalah dikatakan sebagai kegiatan monitoring gitu ya, mengawasi secara langsung. Jadi dilakukan secara langsung, mengunjungi dan melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelaksanaan pekerjaan. Apakah berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pengawas dan pimpinan organisasi. Nah, yang kedua ada proses evaluasi ya, dan ketiga ada perbaikan. Oke, itu semua mengenai nanti yang bakal kalian buat ya di aspek SKB ini. Jadi kalau ada yang ditanyain nanti kalian bisa discuss aja di Google Classroom ya, atau komen di bawah. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.